Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Universitas Islam Negeri Palopo. Di sini saya akan membuat video dengan judul video merancang strategi pembelajaran kurikulum berbasis cinta di madrasah untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester pada mata kuliah strategi pembelajaran PAI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas materi dengan judul merancang strategi pembelajaran dalam pelaksanaan kurikulum berbasis cinta di madrasah. Nah, pembahasan ini disusun berdasarkan bahan ajar kurikulum berbasis cinta serta materi strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memahami konsep kurikulum berbasis cinta mengenai berbagai strategi pembelajaran serta menentukan strategi pembelajaran yang paling tepat diterapkan di madrasah berbasis kurikulum berbasis cinta. Nah, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi bangsa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter moral dan kepekaan sosial. Nah, oleh karena itu, pendidikan di madrasah saat ini diarahkan berbasis pada capaian kompetensi. Nah, penerapan berbasis capaian kompetensi bertujuan agar pembelajaran mampu menghasilkan peserta didik yang tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menjawab tantangan tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menghadirkan kurikulum berbasis cinta. Nah, kurikulum ini dirancang sebagai strategi pendidikan untuk menanamkan nilai kasih sayang, toleransi, dan empati, serta kemanusiaan dalam seluruh proses pembelajaran di madrasah. Nah, kurikulum berbasis cinta tidak hadir sebagai pengganti kurikulum yang sudah ada, melainkan sebagai insersi atau penguatan nilai-nilai yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran budaya madrasah serta interaksi seluruh warga madrasah. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian kurikulum berbasis cinta. Jadi, kurikulum berbasis cinta adalah sebuah kurikulum yang dirancang dengan menitik beratkan pada pengembangan karakter, pembelajaran berbasis pengalaman, serta perhatian mendalam terhadap aspek sosial dan emosional dalam pendidikan. Nah, kurikulum ini bertujuan untuk melahirkan insan yang humanis, nasionalis, serta naturalis, toleran, dan selalu mengedepankan cinta sebagai prinsip dasar dalam kehidupan. Adapun makna cinta dalam berbagai perspektif. Yang pertama itu, cinta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai perasaan atau keadaan yang mendorong seseorang untuk menyayangi, mengasihi, atau menghargai orang lain. Jadi cinta dapat mencakup berbagai bentuk seperti cinta terhadap pasangan, keluarga, teman, bahkan terhadap sesuatu yang lebih luas. Jadi, definisi ini dapat dipahami melalui berbagai perspektif, baik dari filsafat, psikologi, sosiologi, antropologi, hingga agama dan sufistik. Yang pertama itu perspektif filsafat, yaitu cinta memiliki makna yang mendalam. Menurut Plato, mengartikan cinta sebagai keinginan untuk bersatu dengan kebaikan yang abadi dan tidak berubah. Kemudian yang kedua itu perspektif psikologi. Nah, menganggap bahwa cinta lebih merujuk pada keinginan untuk memuaskan kebutuhan seksual dan emosional. Sedangkan Erich Fromm menekankan bahwa cinta adalah keinginan untuk memberi dan menerima serta membangun hubungan yang seimbang dan saling menghormati. Kemudian perspektif psikologi. Nah, menurut Emile Durkheim mengartikan cinta sebagai keinginan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan emosional yang pada gilirannya membangun hubungan harmonis dengan masyarakat secara utuh. Kemudian dalam perspektif agama, cinta merupakan unsur mendasar yang bersifat spiritual. Dalam Islam, cinta berawal dari cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber segala bentuk cinta yang kemudian diwujudkan dalam cinta kepada sesama manusia.
Prinsip mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan bersifat universal sehingga dikenal sebagai the golden rule yang dianut oleh hampir semua agama. Adapun tujuan penerapan kurikulum berbasis capaian di madrasah yaitu antara lain yang pertama, mengarahkan pembelajaran pada capaian kompetensi pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penyelesaian materi, tetapi pada ketercapaian kemampuan peserta didik dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, kemudian yang kedua itu mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Kurikulum berbasis cinta membantu mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa secara seimbang sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berakhlak, dan terampil. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan keaktifan dan kemandirian belajar siswa melalui kurikulum berbasis cinta. Siswa didorong untuk aktif dalam proses pembelajaran, berpikir kritis, serta bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Dan yang keempat itu mendukung pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Jadi materi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata dan nilai-nilai Islam sehingga lebih mudah dipahami dan diamalkan oleh siswa. Kemudian yang kelima itu membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang tepat dengan kurikulum berbasis cinta. Jadi guru lebih terarah dalam memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran di madrasah. Nah, strategi-strategi pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran PAI di madrasah, terdapat beberapa strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dan dikaitkan dengan kurikulum berbasis cinta. Di antaranya itu sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Nah, strategi ekspositori adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana guru menyampaikan materi secara langsung melalui ceramah, penjelasan, dan pemberian contoh. Nah, kaitannya dengan kurikulum berbasis cinta yaitu strategi ini dapat mendukung kurikulum berbasis cinta apabila guru menyampaikan materi dengan bahasa yang santun, penuh kasih sayang, serta disertai keteladanan sikap. Guru tidak hanya mentransfer ilmu tetapi juga menanamkan nilai cinta melalui cara bertutur dan sikap. Namun, strategi ini memiliki keterbatasan karena peserta didik cenderung pasif. Kemudian yang kedua itu strategi pembelajaran kognitif. Nah, strategi pembelajaran kognitif menekankan pada proses berpikir peserta didik seperti memahami, mengingat, menganalisis, dan menyimpulkan materi pembelajaran. Jadi kaitannya dengan kurikulum berbasis cinta yaitu dalam kurikulum berbasis cinta, strategi kognitif membantu peserta didik memahami makna nilai-nilai cinta secara mendalam, misalnya memahami pentingnya toleransi, keadilan, dan kasih sayang dalam ajaran Islam. Nah, strategi ini tuh mendukung penguatan pemahaman nilai, tetapi masih perlu dipadukan dengan pengalaman nyata agar nilai cinta dapat terinternalisasi. Yang ketiga itu strategi pembelajaran aktif. Nah, strategi pembelajaran aktif menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Peserta didik terlibat secara aktif melalui diskusi, kerja kelompok, presentasi, dan refleksi. Nah, kaitannya dengan kurikulum berbasis cinta, strategi ini sangat selaras dengan kurikulum berbasis cinta karena yang pertama itu mendorong kerjasama dan saling menghargai, kemudian melatih empati dan komunikasi, kemudian yang ketiga membiasakan sikap toleransi dalam perbedaan. Nah, melalui pembelajaran aktif, peserta didik belajar mencintai sesama melalui pengalaman langsung. Kemudian yang keempat itu strategi pembelajaran inquiry. Nah, strategi pembelajaran inquiry menekankan pada proses pencarian dan penemuan pengetahuan oleh peserta didik melalui observasi, bertanya, menalar, dan menyimpulkan. Nah, kaitannya dengan kurikulum berbasis cinta, jadi dalam konteks KBC, strategi inquiry membantu peserta didik menemukan nilai-nilai cinta secara mandiri, misalnya melalui pengamatan fenomena sosial lingkungan atau peristiwa kehidupan sehari-hari. Jadi, strategi ini melatih kepekaan sosial, kepedulian, dan tanggung jawab, sehingga sangat relevan dengan tujuan madrasah berbasis cinta. Nah, strategi pembelajaran yang paling tepat untuk madrasah berbasis kurikulum berbasis cinta yaitu dalam pelaksanaan kurikulum berbasis cinta di madrasah, pemilihan strategi pembelajaran menjadi faktor yang sangat penting. Nah, strategi pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai cara menyampaikan materi, tetapi juga sebagai sarana menanamkan nilai-nilai cinta, kasih sayang, toleransi, empati, dan kemanusiaan kepada peserta didik.
Nah, berdasarkan karakteristik kurikulum berbasis cinta, pembentukan akhlak dan kesejahteraan sosial emosional peserta didik, maka strategi pembelajaran yang paling tepat diterapkan di madrasah berbasis kurikulum berbasis cinta adalah strategi pembelajaran aktif dan strategi pembelajaran inquiry. Nah, adapun penjelasan alasan mengapa memilih strategi tersebut, yang pertama itu strategi pembelajaran aktif sebagai strategi utama KBC. Nah, strategi pembelajaran aktif sebagai sangat relevan dengan kurikulum berbasis cinta karena menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Kemudian peserta didik tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi terlibat secara langsung melalui diskusi, kerja kelompok, presentasi, bermain peran, dan refleksi. Nah, dalam konteks kurikulum berbasis cinta, strategi pembelajaran aktif memungkinkan peserta didik untuk belajar bekerja sama dan saling menghargai pendapat teman. Kemudian, mengembangkan sifat empati dan toleransi dalam perbedaan. Kemudian yang ketiga, membiasakan komunikasi yang santun dan penuh kasih sayang. Nah, kemudian yang keempat itu, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial. Melalui pengalaman belajar yang aktif, nilai-nilai cinta tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga dialami secara nyata dalam interaksi antar peserta didik. Hal ini sejalan dengan tujuan KBC atau kurikulum berbasis cinta untuk menciptakan madrasah yang ramah anak dan bebas dari kekerasan. Kemudian selanjutnya, alasan memilih strategi pembelajaran inquiry dalam penguatan nilai cinta, yaitu karena selain strategi pembelajaran aktif, strategi pembelajaran inquiry juga sangat tepat diterapkan dalam madrasah berbasis kurikulum berbasis cinta. Nah, strategi ini menekankan pada proses mencari, menemukan, dan menyimpulkan pengetahuan secara mandiri melalui kegiatan mengamati, bertanya, menaral, dan merefleksikan. Nah, dalam kurikulum berbasis cinta, strategi inquiry membantu peserta didik untuk menemukan sendiri nilai-nilai Islam yang mengajarkan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang kedua itu mengaitkan materi pembelajaran dengan fenomena kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian selanjutnya itu mengembangkan kepekaan sosial terhadap masalah di lingkungan sekitar. Nah, kemudian yang keempat, melatih sikap peduli, tanggung jawab, kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Nah, dengan strategi inquiry, peserta didik tidak sekedar menerima nilai sebagai dogma, tetapi memahami makna dan urgensi nilai cinta melalui proses berpikir, kritis, dan reflektif. Jadi dapat disimpulkan alasan pemilihan strategi inquiry dan strategi aktif. Yang pertama itu karena peserta didik terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, nilai cinta, empati, dan toleran dipraktikkan secara nyata. Kemudian yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Kemudian keempat, peserta didik tidak hanya memahami nilai secara teori, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi strategi ekspositori dan kognitif tetap dapat digunakan, namun berperan sebagai pendukung dan harus dipadukan dengan pendekatan aktif dan inquiry agar nilai kurikulum berbasis cinta dapat terinternalisasi secara optimal. Demikian naskah video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang strategi pembelajaran dalam pelaksanaan kurikulum berbasis cinta di madrasah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.